Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, saudara-saudari yang hormati, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang bank sentral. Apa bank sentral? Apa tugas-tugas bank sentral? Kemudian apa wewenang bank sentral dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memahami tentang bank sentral secara utuh, kita akan betul memahami tentang apa sebenarnya bank sentral itu. Karena bank sentral itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara itu. Karena maju dan mundurnya salah satu instrumennya itu adalah bank sentral. Karena pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi itu adalah kebijakan moneter. Sedangkan satu instrumen moneter itu adalah bank sentral. Maka sangat penting kita memahami secara mendalam tentang apa bank sentral itu. Agar apa? Supaya kita ini secara mendalam pemahaman tentang bank sentral, dan bagi teman-teman mahasiswa yang belajar di ekonomi atau para praktisi akan memahami tentang peran dan fungsi bank sentral itu. Yang pertama yang harus kita pahami tentang pengertian bank sentral. Apa bank sentral itu? Bank sentral adalah sebuah institusi, sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Maka definisi daripada bank sentral itu mempunyai dua kata kunci. Yang pertama adalah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter. Dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab dengan masalah uang, baik itu dalam mencetak uang itu atau mengedarkan uang, dan juga mengatur tentang laju inflasi dan deflasi. Itu dia mengatakan daripada bank sentral, kata kunci yang pertama. Jadi dia memiliki tanggung jawab bagaimana dalam kebijakan moneter itu, sehingga dia menentukan suku bunga rendah atau tinggi. Ketika menginginkan supaya uang itu lebih banyak beredar, maka suku bunga diturunkan. Tapi ketika agar supaya tidak banyak atau tak terlalu banyak beredar, maka suku bunga akan dinaikkan. Atau kalau dalam bank syariah itu maka diatur di nisbahnya. Kemudian kata yang kedua itu melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Maka bank sentral punya hak dan punya tanggung jawab untuk mengatur tentang aktivitas ekonomi. Ketika barang-barang satu negeri ini terlalu mahal, maka berarti memang terjadi inflasi. Maka biasanya ekonomi tidak stabil karena daya beli itu masyarakat rendah, maka akhirnya barang-barang produksi tidak terserap. Akhirnya apa terjadi? Maka berarti ekonomi menjadi macet. Akibatnya apa? Terjadi pengangguran. Kalau terjadi pengangguran, maka ekonomi akan goyah. Begitupun ketika barang-barang terlalu murah, maka apa yang terjadi? Maka para produsen tidak bergairah untuk produksi karena hasil produksinya tidak menguntungkan. Nah, pemerintah juga ambil bagian. Yang hal ini bank sentral untuk misalnya itu bagaimana uang itu lebih banyak beredar di masyarakat sehingga daya beli masyarakat lebih tinggi. Itu yang terjadi. Maka karena itu kita pahami berikutnya itu tentang apa tujuan bank sentral itu didirikan oleh sebuah negara. Kenapa bank sentral itu perlu didirikan oleh setiap negara? Tujuan yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar yang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jadi kita itu melihat kestabilan nilai mata uang. Jadi uang stabil atau enggak?
Yang kita lihat dari isi inflasi. Karena kalau pemainnya negara itu inflasinya rendah, berarti nilai uang itu stabil. Atau juga ketika nilai tukar uang suatu negara itu kepada uang asing, maka itu menguat, berarti itu bagus. Contohnya Indonesia misalnya. Sekarang ini tentang nilai tukar dengan dolar. Sekarang ini ternyata 13.000 per dolar, itu berarti bagus. Berarti stabil nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, ketika misalnya itu mencapai 18.000, berarti ini turun. Nah, berarti pemerintah melakukan langkah-langkah strategi yang bagus untuk menguatkan perekonomian Indonesia, apa dengan cara operasi pasar, atau dengan cara itu meningkatkan ekspor dan lain sebagainya. Itu tugas dari tujuan dari Bank Sentral itu. Jadi tujuan yang pertama itu adalah untuk memelihara tentang inflasi itu jangan sampai terjadi besar-besaran. Maka bilang memelihara kestabilan nilai mata uang. Jadi kita melihat mata uang itu yang tercermin terhadap barang berarti inflasi, atau terhadap dengan uang luar negeri yaitu dengan nilai uang terhadap mata uang asing. Nah, instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah itu dapat disebut juga tugas daripada Bank Sentral. Ini juga termasuk bagian daripada tugasnya. Jadi kata kuncinya tujuan Bank Sentral itu didirikan itu adalah untuk menjaga stabilitas uang dalam negeri. Dari mana kita mengukurnya bahwa itu bagus? Kita lihat inflasi. Kalau inflasi rendah berarti nilainya itu berarti uang atau nilai mata uang dalam negeri itu bagus. Tapi kalau terjadi inflasi berarti itu tidak baik. Atau ketika itu nilai uang itu tukar ke uang asing itu menguat, maka berarti kita bagus. Tapi kalau merendah berarti tidak bagus. Maka itulah tujuan dari Bank Sentral itu untuk didirikan oleh sebuah negara. Kemudian berikutnya kita melihat tugas Bank Sentral. Jadi apa saja tugas Bank Sentral itu? Yang pertama, tugas Bank Sentral itu pada pemerintah. Nah, ada 6 tugas yang dilakukan Bank Sentral yang berkenaan dengan pemerintah. Yang pertama, penyediaan kredit terhadap pemerintah. Artinya menyiapkan uang yang dibutuhkan oleh pemerintah, menyiapkan uang untuk bank-bank yang milik pemerintah. Seperti misalnya di Indonesia untuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Itu ya dengan artian juga penyediaan kebutuhan pemerintah. Itu namanya penyediaan kredit terhadap pemerintah. Itu tugasnya. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Juga Bank Sentral itu mengatur kas pemerintah. Berapa triliun yang harus dimiliki oleh pemerintah. Berapa triliun yang harus diberikan kepada masyarakat atau untuk biaya operasional pemerintah. Itu semuanya yang ngatur adalah Bank Sentral. Itu tugasnya. Kemudian yang ketiga itu membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Juga tugas Bank Sentral yang mengatur. Temannya saya mau melelang misalnya itu untuk obligasi, itu adalah tugas daripada Bank Sentral. Misalnya pemerintah itu menjual surat berharga, misalnya obligasi untuk pembangunan gedung atau badan usaha milik pemerintah, lalu menjual surat berharga, maka yang mengatur itu adalah Bank Sentral. Untuk Indonesia misalnya Bank Indonesia, dan juga menjual surat-surat hutang negara, itu juga yang mengatur Bank Sentral. Atau Indonesia adalah Indonesia itu yang mengatur, karena dia mempunyai tugas untuk proses lelang, jadi lelang dan penjualan hutang negara, mulai dari proses lelang, kemudian juga penjualan. Udah yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi bank ini yang mengatur untuk mengedarkan uang kepada masyarakat melalui bank-bank, baik bank negara maupun bank swasta. Bisa dia menyalurkan uang itu melalui Bank Rakyat, BRI, BNI, Mandiri, itu yang milik pemerintah, atau dengan bank-bank daerah seperti Bank Jatim,
misalnya, atau di Lumajang itu ada bank pasar, atau bank swasta seperti misalnya itu Bank Muamalah Indonesia, kemudian Bank BCA dan lain sebagainya. Itu punya kewajiban untuk pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap percetakan produksi uang. Dia punya hak penuh. Dia yang memproduksi, yang lain tidak boleh. Bahkan diperkuat dengan tugas yang keenam, mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Dia yang mencetak. Kalau ternyata ada yang mencetak selain bank sentral mencetak uang, maka itu uang palsu. Untuk Indonesia misalnya, kalau ada selain Bank Indonesia mencetak, maka uangnya tidak sah dan uangnya tidak diterima. Karena yang mempunyai hak percetakan dan produksi hak satu-satunya adalah bank sentral. Selain itu tidak punya. Itu tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah itu ada 6. Penyediaan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang, dan yang terakhir mempunyai hak fungsi, mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Nah, berikutnya kita lihat tugas bank sentral untuk dalam perbankan. Karena memang bank sentral ini tugasnya adalah atau relasinya itu adalah dengan lembaga keuangan yang ini adalah perbankan dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bagaimana tugas bank sentral. Ya, tugas bank sentral itu terhadap bank, tugasnya. Maka kita bisa dipahami gitu. Nah, yang pertama menentukan suku bunga. Jadi suku bunga misalnya 1%, 2%, 5%, 6% dalam 1 tahun, itu bank sentral yang menentukan. Oh, ini suku bunga perlu dinaikkan. Kenapa? Karena uang terlalu banyak beredar di masyarakat. Maka berarti nanti per tahunnya suku bunganya 8%. Oh, karena ini perlu uang lebih banyak beredar di masyarakat, maka suku bunganya diturunkan per tahun hanya 3%. Supaya banyak orang yang pinjam uang dalam rangka meningkatkan dan menggerakkan sektor real. Itu adalah bank sentral yang menentukan itu, tidak yang lain. Kemudian yang kedua itu sebagai banker, jadi sebagai kepala bank. Jadi semua bank-bank baik swasta maupun negeri itu pimpinannya adalah bank sentral. Jadi seperti BNI, BRI, Mandiri, Bank Jatim, itu semuanya di bawah BI. Atau swasta, ada BCA, ada Bank Mega misalnya, dan bank-bank yang lain, itu di bawah bank sentral. Karena bank sentral ini sebagai bangkit, sebagai kepala bank. Kemudian yang ketiga, melakukan pengembangan kredit yang sehat. Jadi bank sentral itu mempunyai tahapan bagaimana mengembangkan pengembangan kredit yang sehat. Artinya bagaimana uang tersalurkan pada masyarakat oleh bank-bank yang ada dan kemudian lancar dalam pengembaliannya. Jadi dia yang punya tugas bagaimana kredit itu berjalan dengan bagus. Bagaimana bank umum yang di bawah bank sentral ini, baik bank milik pemerintah atau milik swasta ini, itu menjalankan kredit dengan baik, berjalan dengan baik, lancar, baik dalam pembiayaan atau dalam pengembaliannya. Kemudian yang keempat, melakukan pembinaan semua bank yang ada. Dia punya tugas pembinaan. Mulai pembinaan itu arus kasnya, pembinaan tentang manajemennya, juga pembinaan tentang pengembangan produknya, itu di bawah bank sentral dan itu merupakan tugas bank sentral yang keempat. Kemudian yang kelima, melakukan pengaturan, pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Dia yang mengatur. Jadi mulai pengaturan lintas pembayaran itu adalah
bank sentral dari bank ke bank itu yang mengatur semuanya, melakukan pengontrolan pembayaran itu. Kemudian juga mengontrol jangan sampai ada kesalahan dalam dalam pembayarannya supaya tidak merugikan nasabah dan sebagainya. Itu adalah itu tetap di bawah kendali bank sentral. Kemudian yang keenam, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Nah, itu mensupport. Maka tadi bilang ketika misalnya itu sektor real itu kurang bergairah yang disebabkan suku bunga itu tinggi, maka pemerintah itu mendorong untuk menurunkan suku bunga. Ketika umpamanya barang-barang ini terlalu mahal karena uang terlalu banyak beredar, maka pemerintah itu memberikan kebijakan untuk menaikkan suku bunga supaya uang di masyarakat tidak terlalu banyak beredar. Pengetatan itu adalah tugas daripada bank sentral itu terhadap bank. Maka itu yang dilakukan. Kemudian berikutnya kita akan melihat tentang kewenangan bank sentral. Ada 3 wewenang. Yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter. Jadi dia mengendalikan moneter dengan cara operasi pasar terbuka. Jadi ketika misalnya itu uang terlalu sedikit di masyarakat beredar, maka pemerintah yang ini melalui bank sentral itu akan melakukan operasi pasar dengan cara apa? Misalnya dia itu dengan cara membeli surat-surat berharga yang dimiliki oleh swasta. Berarti otomatis uang beli banyak beredar. Atau diganti misalnya memberikan kredit dengan bunga rendah atau dengan nisbah yang rendah, maka itu untuk menjadi operasi pasar. Dan juga mempunyai wewenang untuk menetapkan tingkat diskonto, yaitu bunga yang harus dibayar bagi penjualan surat berharga yang belum jatuh tempo. Itu bank sentral yang menentukan. Kemudian penetapan cadangan wajib minimum. Jadi bank-bank itu harus mempunyai cadangan berapa? 20%, 30% dan sebagainya. Itu bank sentral yang menentukan. Baik itu misalnya bank swasta maupun bank milik negara itu semuanya. Itu yang mengatur adalah bank. Kemudian katanya? Dia itu mengatur kredit atau pembiayaan. Dia yang mengatur kredit. Siapa yang membuat aturan, siapa yang berhak menerima kredit dan bagaimana cara pembayarannya. Itu yang mengatur itu adalah bank sentral semuanya itu. Jadi wewenang bank sentral itu adalah melakukan pengendalian moneter. Pengendalian moneter itu bisa dalam bentuk operasi pasar, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengatur kredit atau pembiayaan. Itu yang kedua, menentukan tingkat moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Jadi dia menentukan target moneter. Di mana moneter uang di masyarakat ini? Apa itu harus lebih banyak atau lebih sedikit? Kemudian itu agar supaya terjadi perekonomian itu stabil, harga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu murah. Karena kalau terlalu tinggi, yang dirugikan adalah konsumen atau masyarakat pembeli. Kalau terlalu murah, itu yang dirugikan adalah produsen. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian itu untuk menjaga terhadap dengan inflasi itu. Karena kalau terjadi inflasi besar berbahaya, barang-barang perlu mahal semua. Maka daya beli masyarakat itu akan rendah. Kalau terjadi rendah, maka barang-barang produksi tidak terbeli oleh masyarakat. Tidak terbeli, maka apa? Maka produksi terhenti. Ketika produksi apa yang terjadi? Maka terjadi pengangguran, kemudian pembayaran pajak pada kita tidak jalan, atau kredit menjadi macet. Itu jadi berbahaya. Kemudian yang ketiga itu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu penetapan kebijakan diskonto. Itu adalah tugas daripada kewenangan daripada bank sentral. Kemudian penerapan cadangan wajib minimum itu adalah kewenangan bank sentral. Kemudian pengontrolan pembiayaan dan kredit itu adalah kewenangan dari bank sentral. Maka karena itu kalau kita simpulkan bahwa wewenang bank sentral itu ada 3. Yang pertama
untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaman kredit atau pembayaran. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Dan ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud di sini, satu, penerapan kebijakan diskonto. Yang kedua, penerapan cadangan wajib minimum. Yang ketiga, pengontrolan pembiayaan dan kredit. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan tentang bank sentral. Ya. Nah, kalau kita tanya, gimana kalau di dalam bank sentral dalam ekonomi Islam? Ya, sebenarnya tidak berbeda, cuman ada tambahan. Misalnya tentang pemerintah itu mempunyai hak untuk mengatur bank syariah dan juga lembaga keuangan yang lain. Itu adalah wewenang dari bank sentral itu. Juga pemerintah itu juga mengatur juga tentang nisbah. Itu juga pemerintah juga punya hak dan punya wewenang untuk mengatur bank syariah itu, dan juga mengatur tentang perkreditan yang harus dilakukan oleh bank syariah itu juga itu tugas dari bank sentral. Nah, maka karena itu dengan demikian kita akan paham apa sih bank sentral itu, kemudian apa tujuan bank sentral didirikan, apa tugas-tugas bank sentral itu baik berkenaan dengan pemerintah atau dengan bank, dan yang terakhir apa wewenang dari bank sentral. Inilah yang bisa saya sampaikan pada waktu kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.